Hai semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang CVT atau Continuous Variable Transmission. CVT adalah kepanjangan dari Continuous Variable Transmission, yaitu sistem perpindahan kecepatan secara penuh otomatis sesuai dengan putaran mesin. Mesin motor matic memang berbeda dengan motor manual karena mesin motor matic tidak mempunyai gigi transmisi. CVT merupakan cara paling fleksibel dalam memindahkan tenaga yang dihasilkan kepada roda-roda kendaraan. Sistem ini menghasilkan pergerakan secara otomatis sesuai dengan putaran mesin, sehingga pengendara terbebas dari keharusan memindah gigi. Hasilnya pengendara lebih nyaman dan santai dalam mengendarai motor. Pada sistem CVT sendiri, terdapat 3 komponen utama yang memegang peranan penting. Yang pertama adalah pulley depan atau drive pulley. Kemudian ada pulley belakang atau driven pulley atau pulley yang digerakkan. Dan yang terakhir adalah V-belt yang berperan menghubungkan keduanya. Komponen transmisi otomatis atau CVT. Yang pertama adalah pulley penggerak atau drive pulley atau pulley primer. Adalah komponen yang berfungsi mengatur kecepatan sepeda motor berdasarkan gaya sentrifugal dari roller yang terdiri dari beberapa komponen berikut. Yang pertama adalah dinding luar pulley penggerak dan kipas pendingin dinding luar pulley penggerak. Merupakan komponen pulley penggerak tetap. Selain berfungsi untuk memperbesar perbandingan rasio di bagian tepi komponen ini, terdapat kipas pendingin yang berfungsi sebagai pendingin ruang CVT agar belt tidak cepat panas dan aus. B. Ada dinding dalam pulley penggerak atau movable drive face. Merupakan komponen pulley yang bergerak menekan CVT agar diperoleh kecepatan yang diinginkan. Setelah itu ada yang C adalah bushing pulley. Komponen ini berfungsi sebagai poros dinding dalam pulley agar dinding dalam dapat bergerak mulus waktu bergeser. Yang D adalah roller. Roller adalah bantalan keseimbangan gaya berat yang berguna untuk menekan dinding dalam pulley primer sewaktu terjadi putaran tinggi. Prinsip kerja roller adalah semakin berat rollernya maka dia akan semakin cepat bergerak mendorong movable drive face pada drive pulley sehingga bisa menekan belt pada posisi terkecil. Plat penahan komponen ini berfungsi sebagai menahan gerakan dinding dalam agar dapat bergeser ke arah luar sewaktu terdorong oleh roller. Yang F adalah V-belt yang berfungsi sebagai penghubung putaran dari pulley primer ke pulley sekunder. 2. Pulley yang digerakkan atau pulley sekunder atau driven pulley. Pulley sekunder adalah komponen yang berfungsi yang berkesinambungan dengan pulley primer, mengatur kecepatan berdasar besar gaya tarik sabuk yang diperoleh dari pulley primer. Cara kerja CVT. Di dalam CVT sendiri terdiri dari 2 buah pulley yang dihubungkan oleh sabuk, sebuah kopling sentrifugal untuk menghubungkan ke penggerak roda belakang ketika torque gas dibuka, dan gigi transmisi satu kecepatan untuk mereduksi atau mengurangi putaran. Pulley penggerak atau pulley primer dikaitkan ke ujung poros engkol, bertindak sebagai pengatur kecepatan berdasarkan gaya sentrifugal. Pulley yang digerakkan atau pulley sekunder berputar pada bantalan poros utama transmisi. Bagian tengah kopling sentrifugal diikatkan atau dipasangkan ke pulley dan ikut berputar bersama pulley tersebut. Drum kopling berada pada arus poros utama dan memutarkan poros tersebut jika mendapat gaya dari kopling. Kedua pulley masing-masing terpisah menjadi 2 bagian. Setengah bagiannya dibuat tetap dan setengah bagiannya lainnya bisa bergeser mendekat atau menjauh sesuai arah poros. Pada saat mesin berputar, celah pulley penggerak berada pada posisi maksimum dan celah pulley yang digerakkan pada posisi minimum. Pergerakan pulley dikontrol oleh pergerakan roller. Fungsi roller hampir sama dengan plat penekan pada kopling sentrifugal. Ketika putaran mesin naik, roller akan terlempar ke arah luar poros dan mendorong pulley yang bisa bergeser mendekati pulley yang diam, sehingga celah pulley-nya akan menyempit. Ketika celah pulley mendekat, maka akan mendorong sabuk ke arah luar. Hal ini membuat pulley berputar dengan diameter yang lebih besar. Setelah sabuk tidak dapat diregangkan kembali, maka sabuk akan meneruskan putaran ke pulley penggerak yang
ke puli yang digerakkan. Jika gaya dari puli yang mendorong sabuk ke arah luar lebih besar dari tekanan pegas yang menahan puli yang digerakkan, maka puli yang tertekan melawan pegas sehingga sabuk akan berputar dengan diameter yang lebih kecil. Kecepatan sepeda motor saat ini sama dengan pada saat gigi transmisi untuk tinggi pada saat transmisi manual. Jika kecepatan mesin menurun, maka roller penggerak akan bergeser ke bawah lagi dan menyebabkan bagian puli penggerak yang bisa bergeser meregang.